أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, setiap orang yang beriman pasti Allah berikan kepada mereka ujian, baik ujian yang menyenangkan atau ujian yang membuatnya dalam kesedihan. Sunnatullah telah Allah tetapkan di kehidupan dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ada gembira, ada susah, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada hitam, ada putih, ada kaya, ada yang miskin. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian untuk mengetahui apakah orang itu benar di dalam keimanannya ataukah keimanannya di dalamnya dibungkus dengan kedustaan. Di surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 untuk kita ingat, untuk kita bisa ambil faedah ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ahasiban nasu, ahasiba bima'na azanna. Apakah manusia mengira, menyangka, ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, bahwasanya mereka dibiarkan bahwa mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diberikan ujian, tidak ditimpakan kepada mereka musibah atau malapetaka. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami benar-benar telah menguji kepada orang-orang sebelum mereka.
fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu, maka Allah mengetahui orang-orang yang mereka shadaqu, membenarkan fi imanihim, di dalam iman mereka. Wala ya'lamannal kadzibin, dan sungguh Dia Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Lidahnya, ucapannya mengatakan beriman, hati dan perbuatannya menyelisihi iman. Orang yang beriman ketika mendapatkan hal yang menyenangkan, hal yang membuat hatinya gembira, berbunga-bunga, dia bersyukur. Sadar nikmat yang didapat adalah Allah yang memberi. Lalu lidahnya memuji Allah, organ tubuhnya taat kepada Allah, dan menggunakan kenikmatan yang Allah berikan dalam ketaatan. Sedangkan orang-orang yang dusta, pernyataan imannya sebatas lidahnya. Ketika musibah menimpa, menjadikannya kufur kepada Allah, menyalahkan Allah, berprasangka tidak baik kepada Allah, lalu sudah merasa hebat dalam taat, kemudian bertanya, mengapa Allah menimpakan malapetaka ini kepada kami? Kami sholat, kami taat. Ini adalah orang-orang yang keimanannya hanya sebatas lidahnya. Oleh karenanya, bagi orang yang beriman, ujian semakin mengokohkan keimanan. Jamaah rahimakumullah, coba kita perhatikan sebuah pasak akan menghunjam ke dalam ketika pasak itu semakin diapakan? Semakin dipukul, semakin ujian datang, semakin kuat dan semakin menghunjam. Ini keimanan yang sesungguhnya. Kalau tidak mendapatkan ujian, maka keimanannya belum teruji. Ain menimpa, sihir mengenainya. Orang yang beriman yakin itu adalah ujian. Makanya ketika musibah menimpa, Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah di dalam syarah Masailul Jahiliyah, beliau mengatakan, jika musibah mengenai dirinya, falyasbir wal yahtasib, hendaklah bersabar, lalu lakukan evaluasi diri, koreksi dirinya, sudah benarkah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, orang yang salih juga diuji, diberikan oleh Allah ujian, dan kita tahu semua ujian diberikan untuk naik tingkat, untuk naik kelas. Kalau diuji semakin jauh dengan Allah, dia tidak lulus ujian. Kalau di sekolah masih mungkin untuk mengulang, masih ada remedi. Apalagi di era kini tidak ada istilah nggak naik kelas, walaupun harus dikatral-katral. Di dalam kehidupan tidak ada katrolan, kecuali dia mau perbaiki diri. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika ditanya sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi asyaddul bala, siapakah ya Rasulullah manusia yang paling berat ujiannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, para nabi. Ujiannya berat sekali. Kalau tambah yakin kepada Allah di dalam hatinya, pasti Allah menolongnya. Allah akan berikan dari kesulitan itu jalan keluar. Allah akan mudahkan urusannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan reward luar biasa. Jadi orang yang bertakwa bukan tanpa ujian. Makanya kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Berarti dia diuji dengan kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berarti orang yang bertakwa itu akan diuji dengan kekurangan dari harta benda. Sehingga dengan tabahnya sebagai buah dari takwa, Allah hadirkan, Allah datangkan rizki datang dari arah yang dia tidak pernah memikirkannya, tidak pernah menyangkanya. Jangan sampai kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, salahmu, kapokmu. Karena tidak hati-hati. Itu karena kesalahannya dirinya sendiri. Sampai Allah di dalam surah At-Talaq itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang kokoh hatinya bersandar totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh. Fa huwa hasbuh kata ulama artinya kafahu ma ahammahu. Kafahu ma'ahammahu. Benar-benar Allah akan mencukupkan, memenuhi apa yang diinginkannya. Kalau yang dia inginkan belum tercapai seperti yang diharapkan, falyasbir wal yahtasib. Bersabar, evaluasi, koreksi, teliti, introspeksi diri. Jangan merasa sudah wah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi keimanan, semakin berada di hadapannya ujian. Yang pertama para nabi, kata Nabi selanjutnya, summa salihun, summal amsal, fal amsalu minan nas. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaihi, wa in kana fi dini riqqatun khuffifa anhu. Kemudian orang-orang yang salih, kemudian orang yang keimanannya dibawanya dari manusia. Yubtala, diberikan ujian seseorang ala hasbi dini, sesuai dengan tingkatan agamanya. Fa in kana fi dinihi, fa in kana fi dini salabatun, maka jika di dalam agamanya salabah. Salabah itu artinya muqawamah, qawiyah. Ketika agamanya kokoh, kuat, lurus, zida fi balai, ditambahlah ujian baginya. Wa in kana fi dini riqqatun, jika di dalam agamanya riqqah, riqqah itu maknahu da'fun, wahnun,
Jika agamanya itu lemah, tipis, ya, riqah, lemah, tipis, maka akan ringan pula ujiannya. Kalau diberikan ringan aja sudah tidak lolos. Sakit sedikit dukun yang didatangi. Maka ini adalah nasihat untuk tabah, sabar, kokoh di atas iman. Semakin terpukul semakin menghunja, kayak patok, kayak pasak. Kalau dipukul itu sudah mental, nggak mau masuk ke dalam, masalah berarti itu. Ya, apakah kena batu atau pemukulnya yang nggak kuat? Maka itu untuk kita jadikan pelajaran. Jamaah rahimakumullah. Begitu pula tertimpanya ain, terkenanya sihir, maka hendaklah diingat merupakan ujian, yang ujian itu untuk bukti benarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan musibah yang menimpa kepada orang yang beriman jadi penghapus dosa dan kesalahan. Walaupun dosa itu kecil, akan menjadikan datangnya musibah agar orang itu dibersihkan. Kemudian yang keempat, untuk Allah berikan nasihat dan peringatan. Sebagaimana Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan dikarenakan dosa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, agar mereka rasakan sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan, supaya sadar diri musibah itu adalah sebagai buah dari apa yang dilakui. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa pertanyaan mengingatkan kita. Yang kemarin kita telah bahas al-mas'alah al-khamisah, marraji fi hukmil qiraati 'alal ma'i wa syurbihi litakhallusi minal 'aini aw sihri. Mana pendapat yang kuat mengenai hukum membacakan ayat atau doa yang dibacakan pada air lalu diminumkan terhadap orang yang terkena ain atau sihir agar mereka Allah anugerahkan kesembuhan? Syekh Razak Al-Badr hafizahullah memberikan jawaban, al-qira'atu fil ma'i wa syurbihi la ba'sa bih. Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ayat Al-Quran dari suratul Fatihah hingga suratul Nas, dari surat yang pertama sampai surat yang ke-114, memberikan faedah dengan izin Allah berupa kesembuhan atas yang Allah kehendaki terhadap orang yang sakit. Dalilnya
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an, min di sini, wa nunazzilu minal Qur'an, dari Al-Qur'an, min di sini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam Zadul Ma'ad, bukan min litab'id, sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an, bukan, tapi min di sini min lil jinsi, sehingga dari suratul Fatihah hingga An-Nas akan memberikan faedah kepada orang yang membaca dan orang yang dibacakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dia beriman dan yakin di dalam hatinya, sebagaimana Allah telah berfirman, akan menjadi obat, maka akan menjadi sebab kesembuhan. Makanya membacakan di air dan meminumnya la ba'sa bi, tidak apa-apa, artinya diperbolehkan hal itu. Wa qad thabata hadzal fi'lu an ba'dis salaf, karena perbuatan ini adalah termasuk apa yang pernah dicontohkan oleh pendahulu yang baik dari umat ini. Walakinnal aula an takuna al-qiraah wan nafsu 'alal musabi mubasyaratan. Akan tapi yang lebih utama, hendaklah bacaannya itu an-nafsu. An-nafsu itu ada udara atau air lembut dari mulutnya terhadap orang yang terkena musibah secara langsung. Kama thabatat bidzalika sunnah fi adadin minal ahadits an-nabawiyah. Sebagaimana hal itu terdapat di dalam sunnah yang sahih di banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang lebih utama pula, ayarki al-musabu nafsahu, orang yang sakit itu meruqyah dirinya sendiri, wa yalja'a ilallahi wa yuqbal alaihi mubasyarah. Yang lebih utama meruqyah dirinya, dan hendaklah dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya benar-benar mengharapkan apa yang dibaca membawa pengaruh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'malu bima dzakarahu al-Imam Ibnu Qayyim min asbabil mubarakah. Sebagaimana al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkannya bahwa bacaan itu adalah menjadi sebab-sebab keberkahan, sehingga tidak mengharapkan dibacakannya oleh orang lain, tidak mengharapkan bacaan dari yang selainnya, karena seseorang datang kepada orang lain itu akan mencederai kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dianjurkan di dalam Islam seseorang melakukan evaluasi diri, kemudian hendaknya dia bersabar atas musibah yang menimpa. Sabar itu dimensinya 3, sabar atas musibah yang menimpa, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sabar tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah-marah itu adalah dosa besar. Makanya Nabi bersabda dengan mengulangi 3 kali,
ketika datang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi apa yang mesti dilakukan untuk mendapatkan kebaikan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tahu orang ini adalah temperamental, orangnya baperan, orangnya mudah tersulut emosi, orangnya merasa memiliki kekuatan sehingga ada ucapan sedikit emosi. Nabi pesan sama dia obatnya, la taghdab. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab. Kamu jangan marah. Kamu jangan marah. Kamu jangan marah. Ada orang marah itu senyum. Ada orang marah itu kelihatan giginya. Ada orang marah itu kata-katanya lembut. Jangan marah. Kalau mau marah, jangan dilampiaskan. Tahan marah. Makanya Nabi katakan orang yang kuat bukanlah pegulat. Orang yang kuat alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah saat mampu melampiaskan amarah itu. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Apalagi dikatakan al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari setan. Kalau orang itu melampiaskan amarahnya, maka setan berarti yang diikuti. Setannya ketawa, manusianya ditertawakan oleh setan, karena urusannya akan semakin besar. Hati-hati itu. Ya. Krimian iso dadi apa? Grojokan, eling ini. Hati-hati masalah kecil, maafkan. Ya. Kriwian iso dadi grojokan. Makanya ndang ditutup. Nek ana bocoran dan ditutup. Maafkan, lapang hati, nanti kriwian dadi grojogan. Air yang kecil mengalir, kriwian itu bisa menjadi membesar. Ini indahnya Islam. Kemudian ada pertanyaan lagi, supaya anak-anak kita selamat dari gangguan sihir dan ain, karena sihir ain itu sebabnya samar pasti. Yang jadi pelaku utama, jadi aktornya adalah manusia yang dimanfaatkan oleh setan dari bangsa jin. Maka hati-hati, jangan sampai diri kita, anak-anak kita menjadi target gangguannya. Jangan sampai seperti bola di hadapan kaki-kaki pemain bola. Ya, sudah ketangkap, diapakan? Wis ketangkap, lempar, tendang. Sesudah ditangkap bukan dibawa pulang. Itu kalau orang itu keimanannya ringkih, nggak sungkan setan itu jadi sahabatnya setan. Tapi kalau Umar, ya
Ketika ketemu di jalan, kemana setannya? Nemplek. Lari. Pilih jalan lain. Umar mau lewat ini. Setannya pergi. Karena imannya kokoh. Mengapa setan kok nempel? Ya ayatnya jelas sekali. Wa may ya'shu wa may yu'rid an dzikrir rahmani wa may yu'rid an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanahu fahuwa lahu qarin. Wa may yu'rid, maka barang siapa yang berpaling jauh dari Al-Qur'an, jauh dari petunjuk Al-Quran, jauh dari baca Al-Quran, jauh dari mentadaburi Al-Quran. Makanya nggak ada istilah, waduh aku nggak punya waktu luang untuk baca Quran. Aku nggak ada waktu untuk baca Al-Quran, aku sibuk sekali. Harus diadakan waktu. Harus diadakan waktu luang untuk baca Quran. Gak punya waktu saya, harus diadakan waktunya. Update status, ada waktu. Buka YouTube, wah apalagi YouTube itu. Setannya banyak itu. Buka YouTube, orang jam kurang. Baca Quran, 15 menit, ngantuk. Ini adalah nasihat. Itu menunjukkan lemahnya iman. Mau baca Quran nggak jadi-jadi, ya. Ketika sudah pegang sampai ditutup, sampai tertidur. Makanya waspada. Kalau mau ke YouTube itu waspada itu. Maka hati-hati warna merah yang putih segitiganya. Hati-hati itu. Bisa sampai jam 12 itu. Tapi kalau baca Quran dari habis Isya, insya Allah jam 8 sudah bisa istirahat, malam bisa bangun. YouTube jam 12 sampai larut malam, sudah jadi sahabatnya. Anak-anak kita hendaklah kita bentengi dari gangguan-gangguan setan, termasuk dari pengaruh ain dan sihir. Lalu bagaimana agar anak-anak kami terbentengi semenjak dini, semenjak kecil dari bahaya ain dan sihir? Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah mengatakan, al-jawab tahsinu sighar alladzina la yastati'una ta'widh anfusihim bil azkari asy-syar'iyyah yakunu antariki man yura'ahuma minal abawain wa ghairihima. Anak-anak kecil untuk diberikan pembentengan yang dia sendiri tidak mampu untuk melindungi diri mereka dengan zikir-zikir sesuai syariat. Yakunu antariq, hendaknya dari jalan orang yang menjaganya, yang memeliharanya, yang mendampinginya dari kedua orang tuanya dan yang lainnya. Makanya kalau pilih orang yang akan mengasuh anak-anak kita, pilih orang yang ahli ibadah. Jangan sampai apalagi non muslim. Sehingga kejadian itu ada orang tuanya ahli ibadah. Ketika mau makan, anaknya itu gini, Tuhan Allah Bapa, Tuhan Anak Yesus, Roh Kudus, amin. Loh, siapa sih ngajari? Ini terjadi seperti itu. Maka waspada. Yang ngomong itu cari orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau orang yang seperti itu nanti mintanya UMR, nggak mau dibawa
ya. UMR enggak mau, harus minimal UMR. Apa yang kita keluarkan untuk keluarga kita, pasti Allah akan memberikan balasan yang lebih baik melalui orang yang merawatnya, mendidiknya, melindunginya. Begitu pula cari guru. Pastikan guru-guru anak kita lurus akidahnya. Faqad thabata 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasana wal Husain wa yaqul inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamma. Akhrajal Bukhari. Kata sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk dua cucunya Al-Hasan dan Al-Husain dengan beliau bersabda, sesungguhnya bapak kamu berdua, yakni bapak kamu berdua, wahai Hasan, wahai Husain, dikenalkan itu. Nabi mengajarkan kepada cucunya mengenali siapa yang menjadi ayah dari keduanya, dikenalkan. Kana yu'awwidhu, bapak kamu berdua adalah Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Dia benar-benar yu'awwidhu, selalu biha, dengan memintakan perlindungan melalui doa-doa perlindungan untuk Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak itu ada jarak yang cukup. Anak-anaknya Nabiullah Ibrahim yang dicontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk cucunya Al-Hasan dan Al-Husain dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamma. Dengan doa itu, di dalam sebagian riwayat, dengan beliau sallallahu alaihi wasallam memegang ubun-ubun kedua anak yang dimintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekali Nabi Ibrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu. Kalimatnya adalah mudhari. Fi'il mudhari yafidul istimrar. Fi'il mudhari itu memberikan faedah al-istimrar, terus menerus. Pagi, ketemu siang, ketemu sore, didoakan. Abawain, kedua orang tuanya atau orang yang merawatnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Itu doanya. Wa thabata min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu al-Hasan wal Husaini bil mu'awwidhatain wa huma surat al-Falaq wan Nas. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memohonkan perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain itu dengan al-mu'awwidhataini, dengan surah yang di dalamnya ada permohonan perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari gangguan yang nampak ataupun yang tidak kelihatan, yaitu dua surah Al-Falaq dan An-Nas, membacakan untuk Al-Hasan dan Al-Husain.
Silakan muadzin untuk azan dulu, kita teruskan nanti sedikit hingga qomat. Fi shabahi wal masai wa inda istighazi wan naumi wa nahwi dzalik ma'a bidayah tamyizihim wa yanbaghi al-hirsa, dan sudah semestinya untuk bersemangat mengajari anak-anak dengan zikir-zikir yang sesuai dengan syariat. Maka pastikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita zikir-zikir yang bersumber dari al-ahadits as-sahihah, dari hadis-hadis yang sahih, yaitu al-azkar asy-syar'iyyah, zikir-zikir sesuai syariat, seperti zikir fi shabahi wal masai, zikir pagi sore, dibimbingkan, diajarkan dengan cara diperdengarkan. Begitu pula untuk bayi-bayi, ibunya atau ayahnya membaca di dekatnya, diperdengarkannya untuk perlindungan, zikir pagi sore. Apakah boleh dengan rekaman? Boleh. Wa indal istiqazi, juga dibimbingkan zikir yang dibaca ketika bangun tidur. Jangan sampai mau tidur yang diperdengarkan po ami-ami. Jangan itu. Begitu pula zikir ketika hendak tidur, dibimbingkan itu, dibacakan minimal ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dari amanah Rasul itu minimal. Wa nahwi dzalik ma'a bidayah tamyizihim, dan yang lain-lainnya hingga jelang akil baliknya. Maka pastikan anak-anak itu belajar di lembaga-lembaga yang mengajarkan zikir sesuai sunnah Nabi. Jangan sampai diajari yang menyelisihi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Liyansha'u 'alal muhafazah 'alaiha, agar mereka tumbuh dengan menjaga, memelihara di atas zikir-zikir yang sesuai dengan sunnah. Wa yuhassilu bidzalik sababan 'aziman li hifdzillahi lahum min syururi wasyayatin, agar mereka mendapatkan sebab yang besar penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari kejahatan-kejahatan dan dari gangguan-gangguan setan. Jangan sampai anak kecil sudah digelangi dengan benang atau benda-benda tertentu yang dianggapnya bisa menjadi perisai atau hal yang membawa keselamatannya. Dikasih kalung yang aneh-aneh. Baru lahir sudah disematkan jimat baginya. Cara kena sawang, di kopiahnya dipasang dringu bawang, di pintu rumahnya ketika baru lahir dipasang daun nanas, dikasih enjet sama angus hitam putih, tolak balak katanya. Ini bukan perlindungan yang didapatkan. Maka hendaklah hati-hati dan waspada. Jangan sampai anak-anak kita memiliki keyakinan dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dibimbing ketika mau keluar rumah, diajari dengan membaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah
la haula wala quwata illa billah. Ketika naik kendaraan, saat mulai hendak naik kendaraan baca bismillah, duduk alhamdulillah, doa dibaca ketika hendak bepergian. Itu dibimbingkan. Jalan yang menanjak dibimbing membaca apa jamaah? Allahu Akbar, turun subhanallah, dibimbingkan. Mau makan baca bismillah. Jangan sampai diajari Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu bukan hadis yang sahih. Begitu pula setelah makan, bimbingkan yang sahih. Bimbingkan dengan bimbingan yang benar. Panduan yang paling gampang, alhamdulillah, panjenengan bisa googling di Hisnul Muslim. Itu bisa di Hisnul Muslim, tinggal scan sudah bisa zikir sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada zikir yang tidak didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Dengan kita bimbingkan yang sesuai dengan sunnah Nabi, kita berarti membentengi anak itu dari gangguan setan. Kalau mau membacakan ayat, maka sangat luar biasa pengaruhnya. Sekali lagi, bimbing dengan zikir-zikir yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hisnul Muslim itu cukup untuk kita laksanakan di dalam zikir-zikir harian. Ketika sedih apa yang dibaca, ketika azan apa yang dibaca setelah mendengar muadzin mengumandangkan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang berbahagia, Hisnul Muslim itu sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dan sekarang sangat mudah sekali kita mendapatkannya dan masuk di HP kita. Karena kemudahan teknologi, sehingga tanpa kita harus memiliki fisiknya, tapi bisa di HP kita masuk itu. Kita bisa download dengan gratis, dengan mudah sekali masuk di HP kita. Lah itu anak-anak kita bimbing, kita ajari dengan zikir-zikir yang sesuai, yang akan menjadikan anak-anak kita terjaga, terpelihara. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد